Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya dua bibit siklon tropis, yakni 90S di Samudra Hindia Barat, daya Sumatera, dan 99S di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Intensitas kedua bibit siklon tropis itu cenderung menguat dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan menjauhi wilayah Indonesia. Selain itu, dapat mendorong peningkatan kecepatan angin yang berdampak pada peningkatan ketinggian gelombang di sebagian wilayah perairan Indonesia. Hasil analis dinamika atmosfer laut menunjukkan bahwa La Nina masih berlangsung hingga Mei 2021 dengan kecenderungan menuju netral. Fenomena modern Julian Oscillation atau MJO terpantau aktif di sebagian wilayah bersamaan dengan fenomena gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial yang dapat berkontribusi pada peningkatan awan hujan. Berdasarkan kondisi itu, BMKG memperkirakan terdapat potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dalam sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia. Sementara potensi gelombang tinggi lebih dari 4 meter diprediksi terjadi di wilayah perairan barat Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan Selat Banten, dan Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, hingga selatan Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak untuk potensi banjir bandang dalam periode 3 hari ke depan dengan kategori siaga berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan, Berita 1. Awas bencana di balik cuaca ekstrim. Itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat pagi Pak Fahri. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Fahri, ini kita langsung saja. Menurut analisis dari BMKG ini ada dua bibit siklus tropis dan juga tampaknya wilayah yang sudah terdampak atas fenomena alam ini adalah NTT. Di mana saja wilayah yang menjadi paling terdampak atas fenomena alam itu? Ya, jadi gini, beberapa hari lalu pada tanggal 2 April BMKG telah merilis bahwa ada dua bibit siklon tropis ya di selatan Indonesia. Satu dengan kode 90S itu di sebelah selatan Banten ya. Kemudian satu lagi dengan kode 99S itu di Laut Timur. Nah, pada malam tadi sekitar pukul 01 WIB, bibit siklon tropis 99S telah tumbuh dan lahir menjadi siklon tropis. Telah berkembang menjadi siklon tropis. Namanya siklon tropis Seroja. Ya. Jadi BMKG punya pusat peringatan dini siklon tropis, ya, Tropical Cyclone Warning Center di Jakarta. Itu yang memberi namanya adalah siklon tropis Seroja. Tumbuh malam tadi jam 01 WIB. Nah, keberadaan siklon tropis Seroja ini dan juga sebelumnya ketika masih dalam status bibit, itulah yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat di wilayah NTT. Selain itu juga adanya angin kencang bahkan kecepatan angin maksimum bisa mencapai 55 knots atau sekitar 100 km per jam ya di sekitar pusat siklon tropis ini. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim di wilayah NTT. Baik, dengan berubahnya bibit siklon tropis itu menjadi siklon tropis Seroja, ini apakah akan ada potensi penambahan intensitas ekstrim dari perubahan cuaca? Iya, mengingat posisi siklon tropis tersebut sangat dekat dengan wilayah daratan di NTT, terutama dengan Pulau Timur, Pulau Sabu, dan Pulau Rote, maka ini yang perlu menjadi kewaspadaan ya. Jadi potensi hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat dan juga angin kencang di wilayah NTT masih bisa terjadi hari ini dan prediksinya sampai besok sore atau besok malam itu masih ada potensinya. Nah, siklon tropis ini bergerak, ya. Arah geraknya adalah ke arah barat daya, menjauhi wilayah Indonesia. Kita harapkan siklon ini kecepatan geraknya itu terus bertambah sehingga semakin menjauhi wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, kita perkirakan nanti malam sudah mulai memasuki Laut Timur, ya. Kemudian besok sudah semakin menjauh ke selatan NTT di Samudra Hindia sana. Nah, seiring dengan makin menjauhnya siklon tropis Seroja ini, maka dampaknya pun akan semakin berkurang. Namun untuk hari ini dan besok
masih ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat dan angin kencang. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Baik. Dari analisa BMKG sendiri, Pak, ini sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan siklon tersebut untuk meninggalkan daerah atau wilayah Indonesia sehingga pun status dari sejumlah wilayah ini bisa kembali dikatakan aman atau tidak berada dalam status siaga lagi? Iya, kita perkirakan dalam 2 hari ke depan ya, misalnya nanti di contoh tanggal 7 siang itu posisi sudah cukup jauh ya, sekitar 360 km dari Rote gitu ya, itu dalam 24 jam ke depan. Artinya besok siang ya, itu udah kita perkirakan jaraknya 360 km. Dan untuk besok malam itu sudah semakin jauh. Jadi prediksi kami pada besok malam itu perlahan dampaknya sudah mulai berkurang. Tapi untuk hari ini sampai besok pagi siang itu masih tetap menjadi kewaspadaan. Baik. Untuk bencana yang cukup ekstrim yang terjadi di NTT yang juga menelan puluhan korban jiwa ini, Pak, apakah bisa dikatakan sebagai puncak dari gejala yang ditimbulkan oleh siklon tropis Seroja? Ya, kalau fenomena siklonnya sendiri ya, dia kan punya periode hidup. Ketika kemarin banjir di Flores Timor, itu siklon belum jadi, masih bibit, ya, belum lahir, ya, baru lahir tadi malam. Nah, kita perkirakan sampai dengan tanggal 8, siklonnya sendiri masih hidup, ya, tapi sudah jauh dari Indonesia, ya kan? Kalau ditanya periode siklonnya sendiri, sampai 3 hari ke depan masih ada, siklon itu masih hidup, tapi dampaknya sudah semakin berkurang karena sudah jauh dari Indonesia. Namun bukan berarti ketika itu sudah jauh, kita menjadi benar-benar clear cuaca itu, tidak juga, hujan masih ada potensinya, tapi tidak sedahsyat hari ini dan beberapa hari lalu. Baik, artinya sampai tanggal 8 dan beberapa hari ke depan ini status di wilayah NTT ini masih dalam status siaga ya, Pak? Betul, jadi intensitas tingginya itu potensinya hari ini, besok gitu ya, besok sore, besok malam. Nah kemudian lusa perlahan mulai berkurang intensitas hujannya. Tapi hari ini dan sampai dengan besok sore hujan lebat, sangat lebat dan angin kencang itu masih berpotensi terjadi. Baik, jika untuk wilayah NTT ini masih berstatus siaga, bagaimana dengan wilayah di sekitar Jawa? Apakah dampak yang akan dirasakan oleh wilayah Jawa ini tidak se-ekstrim dari dampak siklon tersebut seperti yang terjadi di NTT? Ya, siklon tropis Seroja memberikan dampak hujan lebat, sangat lebat di NTT, NTB, Bali, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara gitu ya, Maluku. Namun untuk wilayah lain seperti Jawa, kemudian Sumatera, masih ada potensi hujan, namun dengan intensitas ringan hingga sedang aja. Baik, dalam rilis BMKG sebelumnya sempat dikatakan bahwa di wilayah Indonesia ini masih berada dalam fenomena La Nina yang juga diperkirakan masih akan berlangsung hingga Mei 2021. Apakah siklon Seroja ini merupakan bagian dari dampak adanya fenomena La Nina? Iya, ini secara langsung mungkin yang itu beda, fenomena yang berbeda gitu ya. Tapi kondisi La Nina membuat kecenderungan pertumbuhan siklon itu semakin besar, gitu kan? Karena banyaknya uap air di wilayah Indonesia. La Nina itu fenomena besarnya, fenomena globalnya, gitu kan? Sementara siklon tropis adalah fenomena dalam skala yang lebih regional, lebih kecil, gitu ya. Jadi karena fenomena globalnya cukup berperan, maka pertumbuhan siklon juga menjadi lebih tinggi. Nah, di wilayah selatan Indonesia, jadi di seluruh dunia ini ada 7 daerah pertumbuhan siklon ya, di lautan. Ya. 2 diantaranya adalah di sekitar Indonesia, ya, salah satunya di Samudra Hindia sebelah selatan Indonesia. Musim siklon di Samudra Hindia selatan Indonesia itu antara November hingga April. Ya. Dan khusus untuk
di wilayah sekitar Indonesia kecenderungannya tumbuhnya di awal musim di November dan di akhir musim di April. Jadi memang bulan April ini memang periode potensi pertumbuhan siklon tropis. Baik, Pak Fahri, terkait dengan dampak dari siklon Seroja itu sendiri untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, ini dikatakan akan ada potensi hujan yang sangat lebat. Ini artinya potensi untuk terjadi bencana banjir ini sangat meningkat dalam seputaran area atau jangka waktu terjadinya siklon Seroja. Ya, untuk dampak dari siklon Seroja yang kategori sangat lebat itu di NTT ya, NTT, NTB, Bali. Tapi kalau Jawa, Jabodetabek misalnya ya, itu potensi hujannya ringan hingga sedang gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai di wilayah barat adalah gelombang laut. Gelombang laut di barat Sumatera, sebelah barat Sumatera, selatan Jawa itu cukup tinggi antara 2,5 hingga 3 meter. Apalagi di sekitar Laut Timur juga cukup tinggi. Baik, untuk wilayah Jawa dan sekitarnya ini Pak, apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam beberapa hari ke depan selama adanya dampak dari siklon Seroja ini? Ya, untuk Jawa dan sekitarnya yang perlu diwaspadai hujan lebat tapi dalam durasi pendek gitu ya. Hujan antara 1-2 jam tapi lebat. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan. Itu berpotensi terjadi terutama di sore dan juga di dini hari. Baik, Pak Fahri, kami masih akan melanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.